tahun 2024 ini dari pergerakan rupiah kita akan seberapa stabil sih di tengah kondisi global tentunya yang ada saat ini, Bu Ya, Afi? jadi kalau kita lihat kondisi rupiah itu sangat tergantung biasanya dari policy the Fed ya. Karena the Fed kalau kita lihat memang cenderungannya menurunnya masih sangat lambat. Bahkan kemungkinan baru semester 2 akan terjadi penurunan. Nah, cenderung dalam kondisi begini dana itu akan mencari di mana mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya kan gitu ya. Nah, Bank Indonesia mencoba menjaga nilai suku bunga supaya juga jangan sampai mengorbankan rupiah gitu. Tapi kalau ngelihat kondisi begini memang masih akan berfluktuasi nilai tukar kita ya. Makanya Bank Indonesia memberikan dua policy baru kan. Satu adalah DHE, di mana DHE itu adalah menjaga dalam waktu tertentu nilai tukar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang instrumen baru ini falas ya, jadi SVBI, di mana itu juga tidak hanya berlaku buat perbankan tapi juga para investor. Nah, itu juga sebenarnya untuk menjaga nilai tukar. Nah, oleh karena itu di sini tentu saja suku bunga akan cukup tinggi untuk ini. Jadi di luar dari 7 days repo ya gitu. Nah, jadi memang di sini berat sekali tugas Bank Indonesia karena harus terus menjaga jangan sampai terjadi capital outflow. Karena kalau ini rupiah kita bisa agak lama cukup lemah, itu berdampak sekali terhadap inflasi gitu. Jadi memang di sini Bank Indonesia masih akan terus menjaga gitu ya. Tapi kalau ditanya fluktuasinya gimana ya tergantung nanti jaganya gimana gitu. Karena diperkirakan sampai semester 2 ini masih uang akan keluar masuk terus ya dengan berbagai daya tarik suku bunga di luar ya, bahkan Singapura juga kasih bunganya cukup tinggi loh gitu. Oke. Nah, ini masih akan terjadi. Jadi saya melihat prediksi 2024 fluktuasi nilai tukar masih akan terjadi sampai dengan semester kedua. Oke, sehingga semester kedua fluktuasi uang masih terjadi. Apabila kita kaitkan dengan isu pemangkasan yang mana juga dikatakan oleh para pelaku pasar 3 kali begitu ya oleh The Fed, apakah ini juga tidak berdampak yang cukup positif apabila itu terjadi? Oke, artinya gini, memang penurunannya itu kan kadang-kadang nggak signifikan, hanya 25 basis ya. Dan Bank Indonesia kan juga selama ini tidak mengikuti otomatis terhadap The Fed, bahkan spreadnya masih cukup tinggi gitu kan, selisihnya gitu ya. Nah, memang di satu instrumen yang lain kan ada obligasi pemerintah, jadi kita juga nggak mudah sebagai perbankan pun nggak mudah karena otomatis saingannya bukan dengan yang lain, dengan Bank Indonesia gitu. Jadi hal ini yang tidak mudah, tetapi saya melihat Bank Indonesia mencoba membuat bauran kebijakannya, mencoba bagaimana cara untuk jangka pendek kebijakannya agar terus menjaga, dan itu berhasil. Sekarang kita sudah melihat rupiah kita mulai agak menguatkan gitu. Nah, untungnya ditambah lagi harga minyak juga turun. Nah, ini juga membantu dari sisi inflasi. Jadi ke arah 80 itu udah bagus. Tapi kalau udah ke 90 100 itu bahaya juga. Karena inflasi pemicunya bukan hanya nilai tukar tapi juga BBM gitu. Nah, akan bergerak di range berapa sih Bu rupiah kita dari Rupiah level ya? saat ini? Ya, kalau kita lihat memang kalau maksimal tuh bisa ke arah 16, tapi kalau melihat dari situasi seperti sekarang ya 15.4 sampai dengan 15.8 lah, itu masih akan range-nya masih sekitar itu sih. Walaupun pemerintah prediksinya di 2024 itu 15.000 ya, cukup optimis gitu ya. Tapi saya melihat masih akan berfluktuasi dan ini memang buat pengusaha atau dunia usaha perlu menjaga di mana fluktuasi masih akan terjadi, maka perlu hedging ya, atau kalau terjadi pinjaman yang cukup besar ya mungkin bisa dikonversi. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Anda, Bu Afi, di hari ini sebetulnya apa saja resiko yang perlu diantisipasi oleh pemerintah yang mana juga sebetulnya sudah terlihat di depan mata kita? Oke, satu pasti resiko dari eksternal ya, dimana kalau kita lihat global ini masih akan terjadi fluktuasi ketidakpastian. Satu adalah perang, itu udah pasti, itu akan membuat banyak kebijakan dari negara lain itu untuk melarang ekspor, sehingga kita akan masalah dengan pangan. Oleh karena itu kemandirian pangan tuh mau nggak mau harus diciptakan dari sekarang. Tidak bisa hanya bolak-balik gitu. Kalau misalnya lagi bagus udah deh nggak jadi, nanti baru bikin lagi. Tapi menurut saya ini harus konsisten. Dan sekarang sudah mulai banyak pengusaha-pengusaha besar mulai ke arah hidroponik untuk pangan. Saya rasa ini bagus, perlu didukung oleh pemerintah kebijakan agar ini konsisten ya, satu. Yang kedua memang kita harus mulai ke arah green ya, karena kita maju mundur terus ke arah energi terbarukan. Kenapa? Karena kita akan menghadapi tantangan ekspor barang kita kalau kita nggak ke arah sana. Jadi mau tidak mau dimulai dari sekarang. Walaupun nanti implementasinya mungkin 3-5 tahun lagi. Itu juga menjadi tantangan supaya ekspor kita akan tetap bagus ya. Terus yang ketiga tantangannya adalah memang masalah ketenaga kerjaan ya. Di mana memang banyak sekali angkatan kerja baru yang akan, kalau kita lihat pandangannya akan menjadi pengangguran baru kalau kita tidak menciptakan satu yang menyerap tenaga kerja. Yang kedua adalah
vokasi-vokasi yang membuat orang itu terampil. Jadi di Indonesia banyak orang sarjana tapi nggak terampil. Nah, jadi ke arah keterampilan tuh menjadi penting untuk ketenaga kerjaan ya. Nah yang keempat memang kalau kita melihat fiskal itu harus dijadikan alat untuk penggerak. Nah selama ini kan banyak sekali pengeluaran yang terlambat kan. Jadi setengah tahun baru pengeluaran 30%. Nah jadi menurut saya satu adalah ketepatan dalam pengeluaran. Yang kedua memang harus mengarah pada insentif yang perlu gitu. Jadi mungkin bukan hanya pada supply side tapi demand side gitu. Jadi ini penggeraknya. Nah yang kelima mungkin pengusahanya sendiri juga menurut saya sekarang ini harus inovasi terus. Tanpa inovasi perusahaan itu akan segera mati gitu. Dan itu kita lihat sudah banyak perusahaan yang tutup juga karena tidak mampu bersaing. Oke, apalagi